Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya akan memberi judul Mematikan Manusia Lama. Mematikan manusia lama. Kita awali membaca ayat Alkitab kita di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20 berkata demikian. Namun aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kematian manusia lama itu adalah kesediaan seseorang untuk meninggalkan cara, pola hidup, dan gaya hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Seperti bangsa Israel diperintahkan menumpas bangsa-bangsa di Kanaan, demikian pula kehidupan orang percaya mestinya harus menumpas semua pola pikir dan gaya hidup yang masih memuat unsur-unsur duniawi atau kafir. Toleransi yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap sebagian penduduk Kanaan itu menjadi penyebab pengaruh kafir masuk dalam kehidupan umat Tuhan. Orang percaya tidak boleh berhenti mengalami pembaharuan pikiran seperti di dalam Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Target hidup orang percaya harus dicapai, mestinya dicapai seperti yang Rasul Paulus katakan. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sampai taraf ini orang percaya pantas mendapat seperti pernyataan Paulus tersebut. Galatia 2 ayat 20 tadi sudah kita baca. Hidupku bukan aku lagi tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Baru pantas atau sesuai dikatakan bahwa kita telah mati dan hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Telah mati berarti tidak lagi mengharapkan kesenangan dari dunia ini apapun bentuknya dan caranya. Telah mati di sini berarti pula bersedia tidak memiliki keinginannya diri sendiri. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Bukan keinginanku, melainkan keinginannya Tuhan. Semua keinginan yang ada pada kita mestinya tunduk di bawah otoritas Tuhan, di bawah kepentingan kerajaan Allah, di bawah kesenangan hati Tuhan. Kepentingan kerajaan Allah adalah mengusahakan orang-orang yang belum mengerti tentang kebenaran dibawa kepada pengertian tentang Tuhan Yesus dan kebenarannya. Sehingga sama-sama bisa bertumbuh menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Pikiran dan perasaan Tuhan terdapat pada seluruh kebenaran firman yang murni dan suara Tuhan yang setiap hari kita dengar di dalam batin kita, yaitu berupa rema. Melalui pengalaman hidup konkret yang dialami oleh orang percaya, semakin penuh bejana hati kita dengan kebenaran firman-Nya, maka seseorang itu semakin bisa membuang semua konsep atau pola berpikir yang tidak sesuai dengan kebenaran. Melalui proses ini pula, segala keinginan dan cita-cita kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dapat dikikis sampai kita menjadi serupa dengan kehendak Tuhan. Proses ini merupakan proses mengalami kematian dari manusia lama kita. Tanpa kesediaan yang tulus dan sikap hati yang mengasihi Tuhan, dengan benar seseorang tidak akan mengalami penggarapan Allah. Jadi penggarapan Allah ini rupanya harus melalui
kerendahan hati kita, sikap hati kita yang mau berubah, yang mau diubah. Itu juga berarti proses keselamatan tidak berlangsung dalam kehidupan orang tersebut. Jadi tergantung respon kita masing-masing. Respon manusia sangat menentukan, sebab hanya orang yang mengasihi Tuhan, orang yang akan mengalami proses keselamatan. Dan itu akan terus digarap hingga menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Tuhan tidak akan menggarap orang yang tidak menghargai kasih karunia-Nya. Ingat di dalam Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Mengasihi Dia termasuk adalah mengasihi, menghargai kasih karunia-Nya, meresponi kasih karunia-Nya dengan benar. Orang percaya bukan hanya mematikan nafsu dan segala keinginan, artinya mengosongkan diri belaka, tetapi mengosongkan diri untuk diisi oleh Roh Kudus, oleh Roh-Nya, sehingga kita bisa memiliki kepribadian seperti Tuhan Yesus. Kesimpulan, pada saat kita nanti pulang ke rumah Bapa, pastikan Tuhan menemukan pribadi anaknya Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Jadi hidup kita sebetulnya hanya satu intinya, hidup untuk terus berubah seperti Tuhan Yesus. Sehingga nanti kita pulang, wajah kita masih sama, tapi di dalamnya kita dikenali serupa seperti Tuhan Yesus. Puji Tuhan, amin. Bapak, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami memiliki panggilan yang sama di hadapan Tuhan, mematikan manusia lama kami. Dan ini merupakan proses yang panjang. Kami mau memiliki sikap rendah hati, mau berubah dan mau diubah. Kami kosongkan bejana hati kami untuk diisi Roh Kudus dan firman-Mu yang terus menggarap hidup kami. Melalui semua peristiwa hidup kami diubahkan. Karakter kami semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.